Ada yang beda dalam perjalanan gua kali ini. Menuju kota hujan Bogor, gue ditemenin sama anak pertama gua. Inilah pengalaman pertamanya si kakak. Dari daerah Bogor, dia mau ke Waratu, lihat efeknya. Sarapan dulu bentar, istirahat. Sini lanjut jalan lagi. Hari masih gelap, kita sudah bangun, menyiapkan segala peralatan dan perlengkapan yang akan kita butuhkan. Gue dari rumah jam 5 pagi, agar di perjalanan lebih santai dan menikmati perjalanan. Jalur yang gue pilih yaitu GDC, Pondok Rajak, Keradenan, terus Jasmine, langsung ke IPB Bogor. Sampai pertigaan Ciampea, kita ambil kiri, arah Lewiliang. Kurang lebih 200 meter dari pertigaan Ciampea, kita akan ambil jalur kiri. Jalan Bojong Rangkas, tapi untuk sementara waktu, jalur ini tidak bisa digunakan untuk kendaraan roda 4. Karena tidak jauh dari pertigaan itu ada tanah longsor yang hampir makan sebagian jalur. Perjalanan gue santai, gak terlalu mengejar waktu. Beberapa kali kita istirahat untuk sarapan dan juga melengkapi perbekalan serta isi bensin. Jalur menuju gerbang utama Taman Nasional Gunung Halimun Salak, gue rasa ini bagus juga. Hanya beberapa yang rusak dan itu juga tidak terlalu panjang. Selama dalam perjalanan, bila cuaca cerah, kita akan disuguhkan dengan gagahnya Gunung Salak dan lalu lalang aktivitas para santri serta hamparan persawahan yang hijau. Gua rasa kalau teman-teman sudah masuk jalur ini gak perlu lagi pakai maps, karena sudah ikutin jalur ini aja kita akan ketemu langsung dengan gerbang utama Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Untuk jalur di sininya pun gua rasa nggak terlalu ekstrim banget, nggak ada tanjakan terjal atau turunan yang sangat curam, jadi gue rasa aman-aman aja untuk di jalur ini. Di gerbang utama kita akan dikenakan retribusi per orang 25.000 dan untuk kendaraan motor sebesar 5.000. Mohon perhatian aja untuk selalu mintakan karcisnya ketika kita masuk. Ini menurut pemikiran saya sih gunanya untuk setoran ke pengelola. Jadi berapa karcis yang terjual sama dengan orang yang masuk ke dalam. Artinya dengan karcis yang terjual mungkin jalanan tidak lagi hancur kayak seperti sekarang ini. Dari gerbang utama kita ambil kanan, kalau ke kiri itu Bukit Kabayan. Selama dalam perjalanan kita akan disuguhkan dengan rimbunnya hutan pinus, sejuknya alam pegunungan, dan beberapa destinasi wisata yang ada di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Namun untuk masuk ke destinasi wisata itu lagi di antara 10.000 sampai 25.000 untuk per orangnya. Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor, Sukabumi, dan Kabupaten Lebak, Banten, dengan luas sekitar kurang lebih 113 hektar. Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini adalah salah satu tempat konservasi terbesar di Jawa Barat. Tempat konservasi hewan yang hampir punah, salah satunya adalah Ua Jawa.
Makin ke atas, jalur semakin rusak. Berapa banyak genangan air serta bebatuan yang membuat kita harus berhati-hati di jalan. Ditambah daerah ini daerah lembab, banyak bebatuan yang licin atau ada genangan air. Butuh konsentrasi penuh dan mata memandang luas agar tidak tergelincir dengan bebatuan yang basah atau jalan yang rusak. Jalur ini seperti jalur yang ada di Cidahu, Sukabumi. Masih aja jalannya rusak. Entah terakhir kapan jalur ini diperbaiki. Dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak ada beberapa destinasi yang kalian mesti tahu. Salah satunya Bumi Perkemahan, Curug Batu Ampar, Curug Cihurang, Bukit Kabayan, Curug Umpet, Telaga Batu, Lembah Tepus, Curug Pangeran, Curug Pasirengit, Goa Lumut, Curug Kondang, Kawah Ratu, Curug Ciparai, Curug Sarebu, Curug Cigamia, dan pemandian air panas. Destinasi-destinasi wisata tersebut masuk ke dalam Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Ini adalah salah satu destinasi wisata untuk orang-orang sekitaran Jabodetabek dan bisa membantu perekonomian warga sekitar bila jalurnya sangat bagus. Mengingat treknya di sini tidaklah terlalu terjal. Perlu diketahui juga bahwa ini adalah pertama kalinya gua kemari dan pertama kalinya si kakak gua ajak untuk bermain di alam bebas. Mudah-mudahan si kakak berkesan dalam perjalanan kali ini. Bila sudah berkesan, pasti dia akan kembali lagi untuk ngajakin. Entah hanya sekedar hiking ataupun naik gunung yang jaraknya atau makan waktu lumayan panjang. Disitulah kekhawatiran gua ada. Kekhawatirannya yaitu kalian bisa cek lah berapa harga perlengkapan pribadi untuk naik gunung. Selama dalam perjalanan, si kakak selalu gue ajarin dalam 3 prinsip hal ketika bermain di alam bebas. Yang pertama, jangan mengambil sesuatu kecuali gambar. Yang kedua, jangan meninggalkan sesuatu kecuali jejak kaki. Yang ketiga, jangan membunuh sesuatu kecuali rasa malas. 3 prinsip itu yang sampai saat ini yang gue pegang selama gue hobi dalam bermain di alam bebas. Karena pada dasarnya 3 prinsip itu sangatlah berguna dan penting ketika kita sudah di alam bebas. Ditambah gue juga ajarin dalam sama si kakak dalam hal manajemen perjalanan, karena ini juga ilmu dasar dalam kita berpetualang. Manajemen perjalanan sangatlah penting, mengingat sebelum melakukan perjalanan kita harus mengetahui dulu lokasi mana yang akan kita tuju. Nanti dalam hal menggunakan transportnya, perlengkapan yang akan kita bawa, berapa waktu lama yang akan kita tempuh ke sana, dan lain hal sebagainya. Makanya pengetahuan dasar dalam hal berpetualang di alam bebas, ilmu dasarnya adalah manajemen perjalanan.
Setelah menempuh perjalanan hampir 3 jam, akhirnya kita sampai di tempat parkiran Kawah Ratu. Ya, ini parkiran khusus untuk sepeda motor. Jadi dari sini kita akan masih lanjutkan perjalanan lagi ke atas kurang lebih 10 menit untuk sampai di base camp Kawah Ratu. Sampai di mana? Parkiran Kawah Ratu. Jam 7.40. Sarapan dulu biar kuat jalannya. Minumnya kan? Iya, biar nggak pucat mukanya dia. Bayarin kan? Orang tapi bayar juga sih. Makan mie goreng dulu. Akhirnya kita sudah sampai di tempat parkiran motor Kawah Ratu. Untuk harga parkirannya dikenakan tarif 10.000. Dan itulah jalur perjalanan kami dari Depok sampai tempat parkir Kawah Ratu. Oke, di video selanjutnya kita akan kupas lagi tentang perjalanan kami hiking sampai di Kawah Ratunya. See you next time. Semoga bermanfaat videonya dan bye bye.